Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ta'lim kitab An-Nasahih Ad-Diniyah. Kita lanjut, suma'lamu rahimakumullahu anna li dzikri adaban. Benar ya? Oke. Yang kita hormati, yang kita takzimi bersama orang tua kita, yaitu Pak Thalib. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah, sehat walafiat, dan semuanya para santri semoga selalu dalam petunjuk oleh Allah SWT dan dalam keadaan sehat juga, selalu istiqomah dalam mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Summa'lamu rahimakumullah. Summa'lamu, kemudian ketahuilah siapa kalian. Rahimah, semoga merahmatikum pada kalian siapa Allah. Kemudian ketahuilah ketika kemarin kalian mengetahui apa di antara zikir itu, di antara menenangkan hati, bagaimana dalam zikir itu juga punya tata krama. Ana li zikri adaban. Ana li zikri, sesungguhnya itu li zikri bagi zikir. Ana li zikri, sesungguhnya itu tetap bagi zikir. Ada adaban, apa tata krama, adab. Sesungguhnya zikir itu mempunyai tata cara, adab, sopan santun. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisani hala zikri huwa ahammuha wa akaduha. Fa'alaikum bihi. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidi zikri wa samaratihi al-maqsudati illa bil huduri. Wa anna hudurul qalbi, sesungguhnya hadirnya hati, ma'al lisani beserta lisan, jadi hati dan lisan sesuai serasi. Hala zikri, di dalam keadaan zikir, gua yaitu zikir ahammuha, itu paling penting-pentingnya adab, wa akaduha, dan itu paling muakatnya adab. Oleh karena itu fa'alaikum ilzam bihi, maka menetapilah kalian semua bihi dengan zikir, bihi dengan hudurul qalbi, maksudnya bihi dengan hudurul qalbi. Fa'alaikum, maka menetapilah kalian semua bihi dengan huduril qalbi. Kenapa alasannya? Fa inna dzakira, maka sesungguhnya orang yang zikir itu layakadu, tidaklah mendekati, yasilu, sampai siapa zakir, ila syai'in, pada sesuatu, min fawaidi zikri, dari faedah-faedahnya zikir, wa samaratihi, dan buah-buahnya zikir, al-maqsudati, yang dimaksud, illa bil huduri, kecuali dengan hadirnya qalbi, illa bil huduri, kecuali dengan huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Oke, berikutnya perhatikan, ketika kita sudah tahu yang namanya zikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, zikir itu bisa menenangkan hati. Bagaimana yang dimaksud dengan menenangkan hati? Orang zikir itu hatinya bisa tenang, itu bagaimana maksudnya? Makanya oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab ini Nasahih Ad-Diniyah menjelaskan, wa anna hudurul qalbi ma'al lisani hala zikri huwa ahammuha wa akaduha, yaitu hadirnya hati ketika kita mengucapkan apa yang sudah kita ucapkan, yaitu berzikir, lisan dengan hati kita harus selasi. Makanya sebagian ulama mengatakan, kesepakatan ya diantaranya, ketika orang berzikir dan tidak tahu artinya, maka zikirnya sia-sia. Kita mengucapkan ya latif, ya latif, ya latif, tapi kita tidak tahu artinya al-latif itu apa. Ya Rahman, ya Rahman, kita tidak tahu ar-Rahman itu artinya apa. Makanya ketika kita zikir, apa yang kita ucapkan itu hendaklah kita bisa sampai ke hati. Itu bagaimana? Di antara wasilahnya tahu artinya. Ya, penting ini. Makanya kenapa orang udah berzikir, yang jadi pertanyaan, sudah berzikir kenapa kok hatinya masih gelisah?
Itu kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kita sudah zikir, katanya dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, zikir itu bisa menenangkan hati. Kenapa saya sudah mengucapkan Allah, Allah, Allah dan seterusnya yang lain, zikir yang lain, kenapa hati saya menghadapi permasalahan dunia, problematika yang kita hadapi kok malah makin gelisah? Ini diantaranya adalah ketika kita zikir tidak memakai adab. Di antara adab itu apa? Hudurul qalbi ma'alisani hala zikri, yaitu ketika kita mengucapkan apa yang sedang kita zikirkan, ya, itu hadir dalam hati kita. Kenapa alasannya? Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidi dzikri wa samarati al maqsudah ila bihudur. Orang itu tidak akan pernah memetik hasilnya apa yang dia zikirkan itu, dan dia tidak akan pernah mengambil faedahnya, dan tidak pernah bisa merasakan manisnya zikir itu ila bil huduri, kecuali dengan hadir. Dalam diantaranya ada kitab namanya Syarah Asmaul Husna. Di situ menjelaskan tentang keutamaan Asmaul Husna yang ada 99. Yang pertama disampaikan adalah lafal jalalah, yaitu Allah. Ada seorang cerita yang zikirnya itu hanya Allah, Allah, Allah. Ketika dia dalam keadaan tidur, ketika dia dalam keadaan berbaring, ketika dia dalam keadaan bangun, ketika dia dalam keadaan jalan, apapun dia mengucapkan Allah, 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 dan hadir dalam hatinya. Singkat cerita, saking mulutnya, lesannya itu menyatu dengan hatinya, hadirnya itu dikisahkan dalam kitab tersebut, dia tertimpa musibah, yang mana musibah itu menimpa dirinya sehingga mengalirkan darah, atau katakanlah kena batu kepalanya atau anggota badannya, dan sehingga mengalirkan darah sampai menetes ke tanah. Dalam kitab itu dijelaskan tanah itu saking dirinya menyatu dengan lafal jalalah Allah itu, darah itu menulis lafal Allah. Masya Allah ya, darah yang mengalir ke tanah itu tertulis dari darahnya itu yang mengalir, yang darah segar itu menulis dengan sendirinya lafal Allah. Ini Masya Allah ya. Itu zikir penting. Di antara ya zikir, banyak zikir yang kita pakai itu yang mana? Baik, di antara zikir itu yang paling utama adalah zikir yang muttasil kepada Rasulullah, zikir yang mempunyai guru. Santri juga dapat amalkan itu di antaranya. Saya dapat amalan dari guru, tapi gurunya alam nggak tahu ya. Ini 6 kamu amalin ini ketika di pondok biar kamu cerdas. Tapi nggak tahu saya sumbernya dari mana. Saya amalin, ya. Bukannya saya makin cerdas, malah makin gelisah. Tuh. Yang zikir lillahi karena Allah itu ala akmalil adabi, atas sempurna-sempurnya adab, wa ahsanil hayati, dan paling bagus-bagusnya keadaan. Zahiran dalam keadaan lahirnya, wa batinan di dalam hatinya juga. Wa ayyakuna, dan bahwa ada siapa zakir itu ala toharatin, atas dalam keadaan suci. Wa nadzafatin tammatin, dan dalam keadaan bersih, tammatin yang sempurna. Wa yakuna, dan bahwa ada siapa zakir fi hali zikrihi, di dalam keadaan zikirnya zakir itu khasyian, orang yang khusyuk lillahi karena Allah. Mu'ziman, hali orang yang mengagungkan li jalalihi, kepada keagungannya Allah. Mustaqbilan, hali orang yang menghadap lil qiblati, kepada kiblat. Mutriqon, hali orang yang tunduk, sakinal atrofi, hali dalam keadaan tenang anggota tubuhnya, kanahu, seolah-olah ada siapa itu zakir itu fi sholati, di dalam sholat. Hendaklah zikir adabnya itu satu, dalam keadaan sempurnanya adab spesial, baik itu lahirnya atau batinnya. Di antaranya adalah dalam keadaan suci. Berikutnya dalam keadaan anggota tubuh, pakaian kita, tempat kita bersih secara sempurna. Dan hatinya dalam keadaan khusyuk karena Allah. Dan dalam keadaan mengagungkan apa yang dia baca itu. Dan berikutnya menghadap ke kiblat. Dan anggota tubuhnya merundukkan ke bawah dalam keadaan tenang, seperti seolah-olah kita dalam keadaan seperti sholat. Nah, kalau kita sholat kan nggak boleh seenaknya ya Pak ya.
Ya, garuk-garuk seenaknya, nengok sini, nengok sini. Zikir juga seperti itu. Hati kita tenang, makanya kita jangan jauh dari Allah. Bagaimana ya? Amalan apa kita udah zikir itu banyak banget ya. Amalan-amalan wirid-wirid itu banyak banget. Kira-kira wirid yang cocok buat kita itu apa? Istiqomahkan. Ketika kita cocok sholawat, ya dia sholawat Sallallahu alaihi Muhammad sehari berapa? 100 kali atau 1000 kali tergantung kalian. Ketika kita cocoknya Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya cocok itu terus. Kita baca semuanya nggak mungkin ya kan ya, karena banyak ya, malah bikin kadang-kadang kalau kebanyakan malah bikin kita nggak fokus ya. Wah, dapat amalan, biar duitnya banyak, amalin ini. Biar rezekinya lancar, amalin ini, dapat ini, akhirnya dapat amalan banyak, tahu-taunya nggak diamalin, cuma dikumpulin. Saya juga pernah datang ke salah satu kiai dulu ya, ketika di pesantren itu. Ketika di pesantren saya diajak temannya, rombongan 3 orang, ya, minta amalan ijazah lah. Di situ karena kiainya adalah kiai ma'rifat ya, kiai thariqah, kita dipersilakan oleh tamu khodimnya atau pembantunya, pelayannya itu suruh duduk di ruang tamu. Sedangkan mursyidnya atau guru thariqahnya ini sedang di luar, malah sedang dalam keadaan seolah-olah tidak melihat tamu kita, seolah-olah tidak melihat kalau kita ini tamu, malah asik main burung karena mursyidnya ini punya peliharaan burung, main burung. Nah, ketika udah agak lama kita nunggu dan kita nengok, kok didiemin aja kita. Nah, beliau masuk, langsung kita dibentak oleh mursyid itu. Dibentak, kita santri-santri masih lucu-lucu ya, 3 orang itu. Yang sekarang ini alhamdulillah udah punya pesantren di Kudus ya. Yang satunya lagi nggak tahu ceritanya berikutnya. Nah itu 3 orang itu dibentak sama mursyid itu. Langsung dibentak. Udah nggak usah banyak amalan. Amalan ijazah kamu yang kamu terima dari guru yang pernah kamu dengarkan itu, amalkan. Nggak usah minta ijazah lagi. Dibentak gitu. Dia tahu hati kita, karena beliau adalah orang yang bersih. Makanya hati-hati ketika kita hadir kepada orang-orang dengan Allah ya. Hati kita ini kebaca. Bukan hanya pinter retorika, tapi tanpa retorika beliau sudah bisa melihat hati kita. Nah ini loh, dalam keadaan zaman akhir seperti ini, sepi seorang guru yang mempunyai hati yang bersih kayak gitu. Langka. Kebanyakan sekarang kan, zaman sekarang kan bisa pinter ngomong ya Pak ya. Wow, lulusan Timur Tengah, lulusan mana, pinter, retorikanya luar biasa, tapi hatinya kosong, penuh dengan permusuhan sesama saudara. Itu na'udzubillah. Ya kita ini rindu. Kita datang aja kepada orang yang ahli zikir lah, orang yang bersih hatinya aja. Kita aja udah kena nurnya, sinarnya aja udah tenang. Kita udah nggak bisa ngomong apa, diam aja. Kita diam aja, nggak usah banyak argumen, udah diam aja. Tahu-taunya beliau cerita. Ada. Saya juga pernah datang ke salah satu kiai, beliau ketika makan jadi santri tuh banyakin sering sowan ke kiai, sering sowan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli zikir, ya, supaya kalian tuh bisa mengambil faedah. Nanti kalau kalian udah besar itu susah untuk menyempatkan keadaan seperti itu. Datang minta ijazah amalan wanakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya datang ya, diam. Beliau cerita sendiri, kita nggak banyak ngomong, diam aja. Cerita, saya dulu tuh pernah mengiyakan 2 acara. Acara yang satu katakanlah harinya hari Senin malam jam 8 di tempat, katakanlah di tempat mana ini, di Rawabugu sini. Jam 8 malam tamu datang. Nanti Pak Kiai datang ya jam 8. Iya, saya iyanin aja. Kemudian ada tamu yang datang juga, minta tolong untuk beliau hadirkan, ada acara. Acaranya penting juga. Katakanlah di daerah Jati Sampurna, dia datang ke sini. Pak Kiai tolong nanti hari itu datang ya, hari Senin malam ya jam 8. Iya, iyanin aja. Padahal waktunya sama.
Beliau tidak memperdulikan melihat kalender ya kan ya. Bentrok nih, maaf ya saya bentrok nih, bisa digeser gak waktunya? Enggak, beliau iyain aja. Pas waktu bertepatan hari itu juga, Masya Allah, Subhanallah, beliau cerita langsung. Dua-duanya bisa hadir di waktu yang sama. Bayangkan ya. Beliau hadir di waktu yang sama dan tamu itu datang ke tempat beliau menyampaikan, terima kasih Pak Kiai udah hadir ke tempat saya. Yang satunya juga, terima kasih Pak Kiai udah hadir ke saya. Dia kaget, tuh, kok saya bisa berubah-ubah, tuh. Tanpa beliau minta kepada Allah, tapi Allah berikan anugerah. Tuh. Beliau sendiri kaget, saking kagetnya itu cerita ke saya atau cerita ke para tamu. Tuh. Saya pernah, yang penting apa, zikir kamu istiqomahkan. Nah, saya dikasih ijazah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di situ. Makanya cari guru-guru yang seperti itu zaman sekarang langka. Kalau apalagi di daerah perkotaan seperti ini ya, Pak ya. Di kampung mungkin masih adalah, tapi jarang. Banyakan ya itu. Penting gitu. Karena apa? Ketika kita punya guru seperti itu, setrum rohaniah kita tuh ada. Berikutnya, summa innal matluba minal abdi Allah yazala zakiran lillahi fi jami' ahwalihi wa ala dawami awqatihi. Summa innal matluba, kemudian sesungguhnya yang dianjurkan minal abdi dari hamba. Allah yazala itu bahwa tidak henti-hentinya siapa abdun. Zakiran itu orang yang zikir lillahi kepada Allah fi jami'i ahwalihi, di dalam seluruh keadaannya itu abdun. Wa ala dawami awqatihi, dan atas langgengnya waktunya abdun. Fa'in amkana, maka jika mungkin pada abdun apa adawamu melanggengkan ala hazil adabi, atas inilah tata krama, alati yaitu adab, zakarna yang telah menyebutkan siapa kami pada itulah adab, minat toharoti wal istiqbali, minat toharoti dari bersuci, wal istiqbali dan menghadap kiblat, wa ghairihima dan lainnya toharoh dan istiqbal, fi dawami ahwalihi, di dalam melanggengkan keadaannya abdun. Kama sebagaimana keadaan huwa bermula abdun itu sya'nu arbabil khalwah. Huwa bermula itulah ma, itu sya'nu arbabil khalwati, itu keadaan orang-orang yang ahli khalwah. Orang-orang yang ahli menyepi, wal inqita'i, dan memutus atau menempuh ilallahi kepada Allah Ta'ala halim maha tinggi siapa Allah. Kalau bisa fa'ala maka lakukanlah siapa abdun, wadawama dan melanggengkanlah siapa abdun. Ketika kita hendaklah setiap waktu, setiap saat kita ingat kepada Allah, zikir. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan waktu apapun, kita zikir kepada Allah. Kalau kita bisa melanggengkan apa yang sudah disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, bisa bersuci, menghadap kiblat, dan lainnya yang tadi disebutkan, kalau bisa lakukan. Ya, kalau bisa memungkinkan kita lakukan. Kalau naik motor kan nggak mungkin ya, menghadap kiblat nabrak kan ya. Kalau memungkinkan lakukan. Tapi wa ilam yumkin. Berikutnya, wa ilam yumkin, dan jika tidak mungkin, hu pada itulah abdun, apa adawamu melanggengkan ala zalika atas itulah adab. Wa huwa bermula ilam yumkin, yaitu al-aksaru lebih banyak, wal aglabu dan lebih menang. Oleh karena itu fayam bagi maka sayugjanya lahu bagi abdun apa ya ja'ala pada bahwa menjadikan siapa abdun lahu pada itulah adab atau zikir waktan pada waktu muayyanan yang telah ditentukan. Jalisu duduk siapa abdun fihi di dalam waktu li zikri karena zikir. Mu'addiban hale orang yang memiliki tata krama adab, bihadil adabi dengan ilah adab-adab alati yaitu adab zakarna yang telah menyebutkan siapa kami pada itulah al-adab. Wabima, dan dengan sesuatu fi ma'naha di dalam itulah artinya alati adab, mimma dari sesuatu lam nazkur yang tidak menyebutkan siapa kami pada itulah ma. Summa la yazalu, kemudian tidaklah henti-hentinya sahabat abdun fi baqiyati awqatihi di dalam sisa waktunya abdun, itu zakiran orang yang mengingat, orang yang zikir lillahi kepada Allah, qaiman hali orang dalam keadaan berdiri, wa qa'idan hali dalam keadaan duduk, wa muttaji'an hali dalam keadaan berbaring, min ghairi haddin dari tanpa batas, wala taqyidin dan tanpa ikatan. Kama sebagaimana keterangan qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala halim maha tinggi siapa Allah. Beliau Allah SWT berfirman yang artinya fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
Fazkuru maka ingatlah siapa kalian semua Allah kepada Allah qiyaman hali dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan dalam keadaan lambung-lambung kalian semua, artinya dalam keadaan berbaring. Tuh. Zikir. Dan zikir juga harus dihayati. Cara menghayatinya ya dengan mengetahui artinya. Mengetahui artinya dengan cara mengetahui zatnya. Ketika kita zikir sudah menusuk ke dalam hati kita, sebagaimana yang tadi saya ceritakan ya, sampai darahnya aja mengalir menulis lafal Allah. Ya. Kalau udah menyatu seperti itu, udah masih Allah, pokoknya selain Allah nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau udah tingkatan kayak gitu ya, kayak gitu, udah apa yang Allah berikan kepada saya, udah saya terima aja. Mau dikasih musibah kayak mau dikasih nikmat kayak itu emang diperhatikan Allah, seperti itu cara memperhatikannya. Kita ingat ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Namrud, dibakar dengan kayu bakar yang begitu banyak ya, sampai memenuhi lapangan yang sangat luas. Malaikat Jibril tidak tega, Nabi hamba yang soleh, Nabiullah ini, Rasulnya yang akan disiksa, menawarkan, ya Ibrahim, apakah mau saya selamatkan kamu dari ancaman Namrud ini, dari bakaran ini? Nabi Ibrahim kamu nggak usah ikut campur, ini urusan Allah dengan saya, yang menyelesaikan Allah. Allah memberikan keadaan saya seperti ini, di sini Allah cinta kepada saya. Loh, kalau udah tingkatan zikir seperti itu loh, udah sulit ini kita. Karena apa? Nggak ada bantuan manusia lagi kecuali hanya Allah. Saya ditunjukkan Allah mau dibakar seperti ini, berarti Allah memberikan kebaikan sesuatu di sini. Nah, ini tingkatkan kita udah agak susah ya masuk ke sini ranah ini. Nah, emang harus ada levelnya. Ada syariat dulu, kemudian thariqah, baru hakikah. Nah ini udah masuk ke hakikat nih. Syariatnya dibenerin, kemudian thariqahnya disempurnakan, baru hakikatnya baru nyata. Islam, kalau Islam tuh masih kayak gini nih. Kalau saya perumpamakan ya, Islam itu kayak gini masih. Kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu Islam. Paham ya? Kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu masih thariqahnya masih syariat. Kita memusuhi kepada orang yang memusuhi kita, thariqahnya masih syariat. Pak Tholib baik kepada saya baik ke Pak Tholib, ini masih Islam. Ya kan ya, artinya masih dalam keadaan level 1. Tapi kalau kita masuk ke orang yang menyakiti kita dan kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, ini baru ihsan. Masuk ke ranah jalur awal daripada thariqah. Sulit ini. Orang itu udah mendengki kita, menyelakai kita dengan berbagai macam cara untuk menjadikan kita ini jauh dari dakwahnya katakanlah. Tapi dia tetap sayang kepada dia yang memusuhi ini. Ini baru ihsan. Kalau udah itu udah, nanti akan masuk ke ranah hakikat. Makanya Kiai Mursyid itu diantaranya gurunya guru saya, yaitu Kiai Mbak Arwani. Itu beliau ketika mendirikan thariqah di daerah pesantren saya, itu masjid itu pertama kali ditulis, dilempari kotoran manusia karena nggak suka keberadaan masjid itu. Tahu tidak, masjid yang dulu di pesantren saya itu adalah bekas daripada pesantren saya itu ya, yang saya tinggalin dulu itu bekas daripada kuburan. Di situ ada kuburan luas, kemudian dipindahkanlah tulang belulangnya dan diratakan pesantren. Makanya pesantren itu angker. Orang saya dulu pertama kali mondok aja malam-malam itu ada perempuan nangis. Iya. Padahal pondoknya itu pondok laki-laki, perempuan nangis jam 11, jam 1 malam saya buang air kecil kan, perempuan nangis. Dan ketika kita kerja bakti di belakang ya, di belakang area pesantren, kita lagi gali-gali mau buat gali sampah ya. Di situ ada namanya bekas tulang belulang manusia. Nah, ini. Beliau mendirikan yang namanya masjid.
itu banyak orang yang memusuhi. Sedangkan santrinya melihat kiainya disakiti, nggak tega ya. Tulisin kotoran beliau, Kiai Arwani, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau itu nanti kalau kotoran itu kamu buang, kamu malah menyakiti dia. Karena apa? Ketika kotoran itu masih nempel di dinding, dia kan seneng. Kalau kamu buang, dia tersakiti. Kurang ajar malah dibuang, ya kan, tersakiti. Biarin aja, biar senang lah. Bukannya nyenengin orang itu dapat pahala. Tuh. Kalau kita kan enggak. Siapa cari orangnya, bales, lempar rumahnya pakai kotoran kucing kalau bisa. Gitu. Kalau kita kan gitu. Nah ini kalau masih timbal balik ya, timbal balik, kamu kasih, saya terima. Kamu berbuat baik, saya akan berbuat baik. Itu masih Islam keadaannya. Kalau kita masih masuk lagi, dia berbuat baik. Ketika dia berbuat jahat kepada kita, kita baik kepada dia. Kita masuk ke ranah ihsan nanti. Ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Itu wajar. Berbaik kepada orang baik ya wajar itu. Karena itu belas budi. Tapi berbuat baik kepada orang yang buruk itu yang harus dilatih. Ini adab-adabnya zikir, diantaranya seperti itu. Jangan hanya melihat Allah itu ketika kita dalam keadaan lapang. Allah kasih kita kekayaan, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kelapangan dalam hidup. Kenikmatan apapun Allah kabulkan, katakanlah. Dikasih semuanya. Rumah ada, mobil ada, kemudian istri ada, anak-anak ada, dan apapun yang diminta ada. Tapi ketika diuji, seolah-olah dia mengatakan apa? Wah, saya udah jauh dari Allah. Wah, ini Allah nggak suka sama saya. Nah, ini ukurannya adalah bukan masalah fisik yang kita rasakan ini berupa materi yang sudah kita terima atau tidak. Makanya disindir, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Akraman dulu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Mengatakan, kalau saya dimuliakan Allah dengan harta, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi ketika Allah hinakan dengan berupa ujian harta dan lainnya, ahanan, dia menghinakan saya. Bukan itu. Ya, bukan itu. Makanya ketika sudah zakir ini, orang yang zikir ini sudah nancep hatinya, apa yang Allah berikan ke kita itu adalah Allah yang Allah cintai. Kalau udah masuk ke ranah itu udah level yang sangat sulit sekali. Masuk ke ranah itu sulit, harus apa? Melalui syariat dulu. Tuh, itu makanya kan kalau yang normal ya gini, kalau diuji ya mengeluh itu normal. Kalau dikasih nikmat ya bersyukur, senang, bangga, itu normal. Tapi kalau dikasih ujian senang ya, seperti orang mendapatkan kenikmatan, itu baru ke level berikutnya. Pikir. Oleh karena itu hati-hati di sini berikutnya, alinea berikutnya, wal yahzar minal ghaflati ani dzikri. Wal yahzar, hendaklah hati-hati siapa abdun atau zakir, minal ghaflati, dari lalai, ani dzikri, dari zikir. Hendaklah waspada, hati-hati, jangan sampai ketika kamu zikir itu lalai, fi waqtin, di dalam waktu, minal awqati, dari waktu-waktu. Kenapa alasannya? Fa innal ghaflata, maka sesungguhnya lalai an zikrillahi, dari zikir mengingat Allah, itu kasiratu dorori, itu banyak bahayanya. Hati-hati kita, hendaklah setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap nafas bahkan, jangan lalai untuk selalu mengingat Allah. Karena kalau kita zikir sama Allah, maka akan tertimpa yang namanya musibah. Musibah apa? Bencana-bencana yang menimpa diri kita. Bencana nggak berupa fisik, bencana tidak menerima keadaan itu juga bencana, Pak. Tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada kita itu bencana juga. Padahal yang namanya rukun iman itu adalah percaya kepada takdir. Takdir bukan hanya khairihi tapi wasyarihi. Baik dan buruknya takdir terima. Itu ya dilatih. Bahkan dalam kitab Al-Bahrul Madid, Ibnu Ajibah mengatakan, kita ini hendaklah mencari seorang guru yang membimbing kita. Gak bisa diri kita membimbing diri kita sendiri tanpa guru.
Kalau kita mempunyai keadaan dibimbing diri kita oleh diri kita, itu bahaya. Karena diri kita akan membahayakan diri kita sendiri. Harus cari guru yang bisa membimbing kita. Yang kemarin itu siapa itu yang di Tanah Abang ya, yang preman itu siapa? Hercules. Ya. Itu dia preman, tapi dia minta petunjuk kepada Allah, bisa jadi melalui mintanya itu Allah bimbingkan kepada orang atau kepada mursyid, kepada orang soleh yang membimbing dia. Akhirnya beliau dekat kepada Habib Lutfi. Beliau bimbing, beliau rangkul. Itu Hercules, dirangkul siapa? Habib Lutfi. Tuh. Orang-orang yang hatinya jernih Pak ya, itu nggak memandang bulu ya. Kamu ustadz, kamu kiai, kamu siapa, enggak, semuanya dirangkul. Kamu pemabuk, enggak dibiarkan, dirangkul semuanya. Ya termasuk gurunya guru saya itu, Kiai Arwani itu. Ada orang pemabuk ya, datang ke tempat beliau. Bah, Yai, saya ini orangnya tuh gimana ya? Saya tuh udah minum-minuman keras, mabuk-mabukan terus. Gimana ya, tapi mau ninggalin susah karena udah kecanduan. Kata Kiai Arwani, oh itu saya, itu bagus. Loh, orang mengakui kesalahan kok malah bagus ya kan ya? Kan jarang kalau kiai-kiai yang masih tingkat syariat, oh nggak bisa, itu harus dihukum, itu dosa besar, bisa kan ya? Kalau masih kita menilainya dengan nilai-nilai syariat tok ya, itu dosa besar. Kamu jangan ulangi lagi, kamu ulangi lagi bahaya. Nanti kamu kalau dalam keadaan minum, kamu mati, wah bisa suul khotimah kamu. Kira-kira orang yang bertanya seperti itu atau bertamu, kira-kira hatinya tenang nggak? Nggak tenang, gelisah. Tapi Kiai Arwani itu, oh saya itu, loh, yang awalnya takut, beliau dikatakan saya, itu bagus itu. Kalau bahasa kitanya, itu bagus kamu. Loh Bah, kenapa kok Mbah menyampaikan saya bagus? Saya kaget nih. Jarang kiai yang mengatakan gini, bagus, kamu sudah mengakui kesalahan kamu sendiri. Tuh, bagusnya menyadari kesalahan kamu sendiri. Tinggal kamu memperbaiki. Jarang kalau kita sowan kepada orang-orang yang masih ahli syariat tok ya, dia hati kita gelisah, bukannya tenang. Datang kepada orang-orang yang ahli hati. Dia nggak memandang apa yang kita lakukan, tapi beliau memandang itu sama-sama makhluknya Allah, sama-sama butuh kasih sayang, sama-sama butuh rahmatnya itu. Ini. Jangan lalai kita untuk tidak zikir kepada Allah. Sebisa kita zikir apa yang kita suka. Allah, baca. Ar-Rahman, baca. Ya, tergantung masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi illa kanas alaihi minallahi tiratun. Man bermula barang siapa itu qa'ada duduk siapa man maq'adan pada tempat duduk, lam yadhkur yang tidak berzikir siapa man Allah kepada Allah fihi di dalam maq'ad illa kanas kecuali maka ada ali atas man minallahi dari Allah tiratun apa kesedihan, tiratun apa kesedihan atau kesesalan. Orang yang duduk tidak zikir kepada Allah maka dia akan tertimpa dengan namanya kesedihan atau penyesalan. Waman dan bermula barang siapa ittoja'a itu berbaring siapa man mattoja'an pada tempat baringnya, lam yazkur yang hali tidak berzikir siapa man Allah kepada Allah fihi di dalam mattoja' illa kanas kecuali maka ada ali atas man minallahi dari Allah apa tiratun penyesalan. Waman dan bermula barang siapa itu masya berjalan siapa mamshan pada tempat jalannya la yadhkuru yang tidak mengingat siapa man Allah kepada Allah fihi di dalam itulah mamshan illa kanas kecuali ada itu ali atas man minallahi dari Allah apa tiratun penyesalan. Intaha selesai apa itulah hadis. Wa makna tirati bermula artinya makna tirah itu al-hasratu itu penyesalan atau sedih. Wakilah dikatakan at-tabi'atu ya tegasnya seperti yaitu penganiayaan diri. Tuh. Udah perhatikan itu. Orang dalam keadaan lalai, entah itu dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri atau keadaan berbaring, dia lalai tidak berzikir kepada Allah,
maka orang itu akan mengalami namanya al-hasrah, yaitu kesedihan, kesesalan. Kalau udah kayak gitu, udah apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita tidak menerima dan memperbaiki, yang penting kan satu ya Pak ya, yang penting satu kita tuh, keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita, diri, keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah kita bisa beramal soleh apa enggak? Kuncinya di situ. Kalau kita dalam keadaan miskin bisa beramal soleh, itu baik buat kamu. Daripada kamu nanti minta tidak miskin, dikasih kaya, pikiran kita seolah-olah kita ini kalau kaya enak, apapun ini. Tapi menjauhkan dari amal soleh, maka itu bahaya. Kalau kamu kaya bisa beramal soleh, bagus, lebih bagus kamu kaya. Artinya apa? Kita selalu minta bimbingan kepada Allah dengan cara apa? Zikir itu. Dijelaskan zikir-zikir itu ya diantaranya adalah mengingat firman-firman Allah. Lihat di dalam Al-Quran mengenai tasliyah, yaitu penghibur diri. Rasulullah juga dihibur diri dengan kisah-kisah para nabi. Nabi Musa dihibur dengan ceritanya Nabi Musa, dihibur dengan ceritanya nabi-nabi terdahulu. Ya kita butuh bimbingan itu, tasliyah namanya, ya penghibur diri. Itu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak gelisah terus. Dan ini butuh latihan. Gak bisa kita latihan sendiri kecuali dengan guru pembimbing. Lah, guru pembimbing, jangan sampai guru pembimbingnya bingung juga bingung. Gurunya bingung, muridnya tambah bingung ya, sama-sama bingung, berjamaah. Kalau di kota kayak gini sulit, benar sulit, Masya Allah ya, sulit. Ya, karena apa? Tradisi ziarah ke makam aulia di daerah kota itu udah jarang. Kebanyakan kan ziarahnya ke orang-orang yang kelihatannya soleh ya, bisa dalil, ustadz atau siapa bisa dalil lah, banyak bisa dalil, bisa baca kitab ya katakanlah, dan seterusnya. Kita berkunjung, jarang kita berkunjung kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Kalau di daerah kampung-kampung masih, ya, kampung-kampung itu masih. Karena apa? Kalau ziarah kepada orang yang soleh kan udah ketahuan meninggalnya dalam keadaan soleh ya Pak ya. Kalau masih hidup kan alam nanti. Akhirnya apa? Tapi itu juga tidak menafikan kita juga tetap satu rahim kepada orang-orang soleh yang masih hidup juga. Ini penting supaya kita nggak bingung dengan berupa materi-materi yang sedang kita selami di dunia ini. Kalau kita jauh dari itu, ya dari orang-orang soleh itu, ya hati kita gelisah terus. Berikutnya, Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, halim maha tinggi siapa Allah. Ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man dan bermula barang siapa itu ya'shu, berpaling siapa man an dzikril rahmani dari zikir Allah yang bersifat ar-Rahman. Nuqayyid maka akan membiarkan atau menyediakan siapa kami lahu kepada itulah man syaitonan pada syaiton. Bahwa maka hal bermula syaiton itu lahu bagi man itu qarinun teman yang apa? La yufariquhu, yang teman yang tidak pernah berpisah. Artinya barang siapa yang berpaling dikir dari Allah, maka aku biarkan setan menemani dia. Intinya gitu. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, zikir, maka saya biarkan setan untuk menjadi temannya. Jadi apapun dilogika dengan akalnya. Dan akalnya disetel oleh setan. Berikutnya, waqala dan berfirman siapa Allah, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Istahwadha istawala, menguasai alaihim atas itulah orang-orang. Siapa syaitanu syaiton, fansa maka melupakan siapa syaitan hum pada mereka orang-orang zikrallahi pada zikir kepada Allah.
Artinya apa? Ketika setan udah menguasai dirinya, maka setan akan melupakan dirinya untuk zikir kepada Allah. Disuruh ke majelis taklim, nggak usah di sana nggak bikin kaya. Diukur. Orang ke masjid, enggak Jumatan, enggak ini tanggung lagi nih. Kerjaan udah mau kelar nih. Jumatan sebentar juga tinggal, enggak ntar malah bisnis saya kacau ya ini. Padahal ayat berikutnya tapi di situ nggak ada. Ulaika hizbus syaiton, ala inna hizbas syaitoni humul khasirun. Ingatlah sesungguhnya golongan-golongan yang pengikut setan itu adalah orang-orang yang rugi. Bagaimana seorang keadaan orang yang beriman? Ayat redaksi berikutnya, wa min sya'nil mu'mini, dan itu sebagian dari keadaan orang yang beriman. Ayat kura bermula bahwa ingat siapa man robbahu pada Tuhannya man kasiron dalam keadaan banyak. Bagi orang yang mukmin yang hakiki, hendaklah dia mengingat Allah dengan dalam keadaan lebih banyak. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, yang sudah usia, udah aktivitas dunianya udah berkurang, itu harus makin tekunin. Udah ada cerita loh Pak, umur 70 atau 80 lah, ibu-ibu itu. Dari pekerjaan dunianya sudah dia selesaikan di masa mudanya. Di masa tuanya menjelang kematiannya, dia punya tekad pengen hafalin Al-Quran. Katakanlah usia 70 atau 60 ke atas. Dah, masyarakat mencerca dia. Oh gak mungkin, orang otak kamu udah tua, udah keriput, masa kamu ngafalin Al-Quran? Sebentar lagi kamu mati kan? Tapi orang tua itu tidak memperdulikan cercaan daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia buka Al-Quran, dia hafalin ayat 1, ayat 1, hafalin ayat 1, ayat 1. Dia hafalin lagi ayat 1, ayat 1. Subhanallah, dalam usia 20 tahun hafal Al-Quran Pak. Jadi kalau seandainya 60, usianya sampai 80. Allah panjangkan umurnya sampai 80. Tuh. Kebaikan akan mengantarkan kita panjang umur juga. Termasuk dalam kitab Ta'limul Muta'alim kan, itu ada orang yang baru belajar nyantri, umurnya berapa? Ingat gak Ger? Dalam taklim berapa umurnya? 80. Bukan 60, 80. 80 tahun mondok. 80 tahun mondok. Ada gak di sini 80 tahun mondok? Di dalam taklim 80 tahun mondok, baru mondok berangkat. Dulu masa mudanya, masa usia tuanya foya-foya dengan dunianya. 80 tahun mondok. Mondoknya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan, dia janji selama 20 tahun itu saya nggak tidur, pokoknya nggak saya sia-siakan. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Tuh, nggak mondok. Tapi setelah itu keluar dari pondok, dia jadi seorang kiai, seorang mufti. Dan Allah panjangkan umurnya sampai puluhan tahun juga. Tuh, 80 logikanya sebentar lagi kan mati ya. Allah panjangkan lagi sampai usia ratusan tahun, Masya Allah, dan sehat. Tuh. Ini zikir, ingat, kalau ingat kepada Allah itu enak ya. Kama anna wasfal munafiki, sebagaimana sesungguhnya sifatnya orang munafik. Allah yazkura, pada bahwa tidak mengingat siapa munafik, Rabbahu, pada Tuhannya munafik, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Orang-orang munafik itu ingatnya Allah sedikit. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala halimah tinggi siapa Allah fi fasil munafiqina, di dalam menyifati orang-orang munafik. Di ayat sebelumnya kalian gak ada. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu, menyiasati Allah. Wa huwa khadi'uhum. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mau sholat bermalas-malasan. Terus ayatnya yurauna, memamerkan. Siapa munafikun annasa, pada manusia, atau riya, bukan karena Allah. Wala yadhkuruna, dan tidaklah mengingat siapa munafikun Allah kepada Allah illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Tuh. Ya ingatlah,
keadaan sempit kita ingat Allah, dalam keadaan kaya juga ingat Allah. Bagaimana kekayaan itu tidak menjadikan musibah, syukur. Bagaimana dalam keadaan miskin itu tidak menjadikan musibah diri kita, makin mengeluh, jangan. Dalam keadaan tengah, nggak kaya, nggak miskin, bagaimana kita menjadi orang yang sederhana. Ya, justru kadang-kadang loh, kalian tahu nggak? Ya kita ini orang kan ada levelnya 3. 1, pura-pura kaya. 2, baru kaya. 3, kaya beneran. Yang pura-pura kaya, mobilnya minjem, mau pacaran minjem ke rental mobil, mau baju minjem temannya yang kaya, supaya diakui kalau dia itu orang kaya. Ini orang yang pura-pura kaya. Orang yang baru kaya bisa memiliki mobil, kemudian ada orang yang dekat mobilnya diomel-omelin, ya kan? Jangan pikir, mobil baru beli ini, ya kan ya. Padahal belum lunas atau dia lunas. Udah mikir-mikir sana mikir. Itu tahu nggak? Ini baru kaya. Ada yang kaya beneran. Kaya beneran ini ketahuan loh, tipenya orang di antara 3 ini ketahuan. Ini udah sifat tabiat manusia, nggak bisa dibohongin. Kaya beneran itu nggak ngurusin kayak gitu. Kalau kita tahu Pak ya, sejarahnya orang-orang kaya di antaranya adalah yang mempunyai Facebook ini. Tahu nggak yang punya Facebook ini? Siapa yang punya? Pendirinya, Mark ya. Itu dia ternyata bajunya itu semuanya sama Pak. Hampir rata-rata baju yang dia miliki itu tidak ada yang bahasanya tidak ada yang terlalu mewah. Kuning-kuning semua, katanya biasalah, pokoknya nggak terlalu mewah. Dengan alasan satu, nanti kalau saya bajunya saya pilih-pilih, Senin pakai ini, jas, Selasa pakai ini, maka saya akan menyanyiakan waktu. Makanya saya pakai baju yang biasa-biasa aja. Saya ambil bisa langsung saya pakai. Karena apa? Tujuannya baju adalah menyelimuti hangatnya atau panasnya tubuh ini. Hanya menyelimuti aja. Itu orang kaya. Kalau seandainya dia mau beli apapun, bisa nggak kira-kira? Bisa. Tuh. Lihat. Pura-pura kaya, baru kaya, dan kaya benar. Dan saya juga pernah ngelamar di sekolahan itu, diwawancarai sama komite, bukan komite lah, sama pengurusnya. Pak, saya kasih tahu Pak ya, di sekolahan ini itu kebanyakan orangnya baru kaya. Saya diomongin gitu. Ini sekolahnya ini baru kaya. Jadi Bapak hati-hati kalau di sini kalau apa-apa pasti orangnya komplain. Bener. Di sekolahan itu yang pernah saya selami, saya kan kebanyakan ke mana-mana sekolah kan. Benar, dikit komplain-komplain. Terus saya datang ke sekolahan kaya, masuk dan diterima. Orang tuanya nggak ada yang komplain sama sekali. Jadi saya bisa membedakan mana yang kaya beneran, kaya yang pura-pura, yang ini hati manusia. Ya. Makanya kita zikir kepada Allah tuh supaya kita mengingat kalau kita adalah kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Al-Khaliq. Terus yang terakhir, wa fi mulazamati zikri wal mudawamati alaihi tardun lisyaitani wa qat'un liwaswasatihi. Wa fi mulazamati zikri, dan itu tetap di dalam keadaan melanggengkan zikir. Wal mudawamati, menetapkan zikir, wal mudawamati, dan melanggengkan alaihi atas zikir, tardun, bermula menolak, lisyaitani, kepada setan. Orang yang melanggengkan zikir, mengkontinu zikir, itu akan menolak godaan setan dari arah kanan kiri, akan tertolak setan itu. Waqon, dan memutus liwaswasatihi, kepada waswasnya setan, akan memutus waswasatnya setan. Maju mundur, mau bersedekah apa enggak, itu akan terputus. Kita punya usaha dan usaha kita goal sampai katakanlah 50 juta. Nah, dulu ketika belum dapat 50 juta, dia punya rencana, nanti kalau saya bisnis saya lancar 50 juta, yang 10 juta saya infakkan ke Al-Aziz katakanlah. 10 juta saya lemparkan ke Al-Aziz. Ketika udah goal, bukan hanya 50, 60 atau 70. Karena dia jarang zikir, kasih enggak ya? Ya kan? Kasih enggak ya? Ya, kalau saya kasih rugi dong. Kalau seandainya 60, saya kasih 10, rugi dong. Padahal saya kan dari dulu nggak dapat uang nih. Mumpung dari dapat nih. Beli apa? Beli mobil apa beli motor nih? Kasih nggak ya? Nanti iya, kalau saya kasih dapat lagi.
untung. Kalau nggak saya kasih, buntung. Ini namanya was-was, Pak. Mau berbuat baik, maju mundur. Tapi kalau orang yang zikir kepada Allah dengan wujud syukurnya, benar yang dia azamkan, dia niatkan, nanti kalau saya goal bisnisnya 50 lebih, saya yang 10 juta saya kasihkan Kak Lajis. Goal beneran, langsung nggak usah banyak nanya, banyak ini debat hatinya. Pak Ustadz, ini ada uang, alhamdulillah bisnis saya goal nih segini, saya kasih Pak Ustadz, tolong nomor rekeningnya berapa, langsung ditransfer 10 juta, kalau bisa dilebihkan 15 juta langsung seketika. Ini orang yang zikir, ya, hatinya akan tertolak dengan was-wasnya setan. Karena bisiknya setan itu yang paling ya menjerumuskan manusia adalah sifat bakhil. Karena kalau ada orang yang terbesit dalam hatinya sifat bakhilnya, itu adalah orang yang sedang dibisikin atau diwaswasin setan. Ini bahaya. Sifat bakhil itu penyakit, ya. Kama waroda, sebagaimana telah sampai hadis, ya. Ana syaitona jasimun ala qalbil abdi. Ana syaitona, sesungguhnya syaiton itu jasimun, itu bertengger atau berada, melekat ala qalbil mu'min, ala qalbil abdi, atas hatinya hamba. Syaitan itu bertengger, menyatu dalam hati kita loh, Pak. Oleh karena itu, faiza zakara, maka ketika zikir siapa abdun Allah kepada Allah, khonasa, maka menjauh, ya, maka menjauh. Ketika kita zikir kepada Allah, maka dia menjauh atau bersembunyi. Maka dalam tafsirannya, khonasa itu eroja wa ta'akhara. Setan itu bertengger dalam hati kita, selalu melekat diri kita, dan dia itu memantau kita. Ketika kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia akan menjauh. Menjauhnya langsung lari enggak, tapi maju mundur, mengintai. Tapi wa iza gofala, dan ketika kita lalai, dan ketika lalai siapa abdun dari zikir, ya maksudnya waswasa, maka membisikin siapa setan lalu kepada abdun. Itu kayak tadi tuh, bisnisnya goal 50, yang 10 kasih Kak Lajis katakan, kemudian berhasil, mau dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Enggak usah, sayang, 10 itu susah loh kamu nyari. Ya iya juga sih, 50 dikurangi 10 kan jadi berkurang 40. Ya bener juga. Nah ini was-was. Udah besok aja deh, saya diem aja sama Pak Ustadz ya, gak usah ngomong deh. Tahu-taunya besok ditipu orang. Lah wassalam, ditipunya bukan 10 tapi sampai 40. Ini ada investasi nih, ini pokoknya hasilnya bagus nih. Kamu deposit di situ kira-kira 40 juta, nanti kamu hasilnya bisa sampai miliaran. Wow, beneran dia di situ 40, tahu-taunya investasinya bodong. Udah wassalam, nggak dapat pahala, dapat dosa malah. Rencana baiknya ini seperti itu. Oke, alhamdulillah sampai jam 9. Mohon maaf ya terlalu lama. Minggu depan dilanjutkan fayam bagi wa yatakadu al-madhubah wa mulazamah li dzikrillah ala dawamil awqat. Artinya kita jangan lepas diri kita untuk selalu mengingat Allah. Supaya apa? Supaya Allah selalu membimbing kita. Ketika kita dibimbing oleh Allah, hidup kita tuh tidak terpacu kepada casing kita. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu melarat, entah itu apa, itu enggak terpaku. Ya, disitulah kelebihannya zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati ini akan menjadi tenang. Baik, jamaah, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan kafarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.